Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Kampung Taqwa Astan rahimakumullah, dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini, mari kita lanjutkan lagi ya. Masih di surat As-Sajdah. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana pengingkaran dari orang-orang yang tidak mau menerima agama ini, tidak mau menerima Islam, tidak mau mengakui bahwa Allah adalah satu, bahwa Allah lah Rabb semesta alam. Ya, mereka ini meragukan pertemuan dengan Allah, bahkan menolak, mengingkari. Salah satunya adalah dengan mempertanyakan apakah kami ketika sudah dilumat oleh tanah akan Allah kembalikan lagi. Ya, ini salah satu bagaimana mereka mengingkari ya. Kemudian pernyataan dari Allah juga bahwa Rasulullah SAW diminta untuk mengatakan kepada mereka, katakanlah ya, malaikat maut yang akan bertugas untuk mencabut nyawa pasti akan melakukan tugasnya ya. Kemudian kita semua akan dikembalikan oleh Allah kepadanya ya. Pasti akan dilakukan itu. Makanya kita bersemangat terus untuk berusaha membina diri kita ya. Supaya apa? Supaya kita yakin bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah dimanapun teman-teman berada ya, mari kita lanjutkan di ayat yang ke-12 surat As-Sajdah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-12 ya. Walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jika engkau melihat kengerian ya, ketika orang-orang yang berdosa ini ya, menundukkan kepalanya ya, di hadapan Rabb-nya, dan mereka berkata, ya Tuhan kami, Rabbana absarna wa sami'na, kami sudah melihat, kami sudah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, na'mal sholihan, kami akan melakukan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Nah, ini kita berhadapan dengan bagaimana cara Al-Quran menggambarkan seolah-olah sesuatu yang terjadi nanti itu datang di hari ini ya. Siapa yang datang hari ini? Yaitu peristiwa di neraka ya. Suasana kengerian ini nampak ketika digambarkan oleh Allah, kepala mereka tertunduk begini ya, malu dan merasa hina ya. Walau taro idzil mujrimuna, kalau engkau melihat ya, menyaksikan kengerian bagaimana seorang
atau orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak mengakui bahwa dirinya akan kembali dibangkitkan oleh Allah dan berhadapan dengan Allah, apa yang terjadi? Nakisu ru'usihim, tertunduk kepalanya begini, ya. Tampak seperti orang kalah perang, ya. Inda rabbihim, di hadapan Tuhannya. Terbayang oleh kita bagaimana suasana di hari kiamat, ya. Mereka sudah tak bisa berbuat apa-apa. Sesuatu yang mestinya disesali sekarang, tapi mereka menyesalinya nanti, ya. Di saat penyesalan sudah tak berguna, ya. Mestinya kita menyesal ya sekarang, jangan nunggu waktu itu, ya. Kemudian apa yang mereka katakan, ya, nanti kita akan temuin, ya. Rabbana absorna, ya Allah, ya Tuhan kami sudah melihat, kami sudah melihat suasana ini, ya. Masya Allah, ini saya juga nggak kebayang lah bagaimana suasana pada saat itu, ya. Absorna, kami sudah melihat. Wasami'na, kami sudah mendengar, ya, bagaimana gemuruhnya, ya. Ada hadis yang mengatakan suaranya neraka itu didengar 70 tahun. Bisa kebayang 1 tahun cahaya aja berapa jarak yang ditempuh, ya. Cahaya kan 330 km per detik, ya. Mohon maaf kalau salah nih, ya. 330 km per detik cahaya bisa merambat. Apalagi ini 70 tahun. Betapa suara neraka pada saat itu luar biasa, ya. Jadi dia dengar, dia juga melihat, ya. Kemudian apa yang dia minta orang-orang ini? Orang-orang yang tadi nggak percaya nih, yang sebelumnya tidak percaya bahwa kita akan dibangkitkan setelah dilumat oleh tanah, hancur muka kita, habis semua, tangan, kepala kita pun hancur, lalu akan dibangkitkan seperti semula, menjadi khalq, menjadi sesuatu yang baru, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, ya, seolah-olah adegan ini ada di depan mata kita, ya. Muka tertunduk, ya Rob, kami udah dengar, kami udah lihat, kami sudah dengar, ya. Farji'na, maka dia meminta ini, kembalikan kami, Allah. Balikin kami ke dunia. Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Masya Allah. Saya nggak bisa ini, ya, suasananya nih. Suasananya memang demikian menghinakan lah, ya. Memohon-mohon mungkin pakai darah dan air mata pada saat itu supaya dibalikin ke dunia, ya. Makanya sering saya sampaikan tuh, kalau kita melihat kuburan itu, kalau kita melihat makam, itu mungkin mereka teriak-teriak mau kembali lagi naik ke atas, mau balik lagi dia. Masya Allah, kita nggak kebayang nih gimana suasananya. Farji'na, terus ujung-ujungnya apa, ada janji lagi. Dia menjanjikan nih orang-orang ini, anak-anak ini lagi, dia menjanjikan na'mal solihan, kami akan beramal soleh, ya Allah. Kami akan sholat, kami akan puasa, kami akan menyedekahkan harta kami akan menjadi pejuang-pejuang agama Allah, kami akan menutup aurat, kami akan menghormati ibu bapak, kami tidak menghardik anak yatim. Pengen balik gitu, ya. Kami akan melakukan hal-hal yang Engkau perintahkan, ya Allah, ya. Terbayang mungkin bagi mereka sesuatu yang disia-siakan dia dulu waktu di dunia. Kami punya harta tapi kami tidak bagikan kepada orang-orang, kami telan semuanya, ya. Kami nikmati sendiri, ya. Ya. Kami nikmati sendiri semuanya. Kami pun tak tahu dari mana harta itu dapat. Pokoknya ada, diambil, mau halal mau haram, nggak ada urusannya.
Makanya betul kata Rasulullah SAW, hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarihi. Neraka itu dikelilingi oleh syahwat, kesenangan, ya. Syahwat. Neraka itu dikelilingi oleh kesenangan, ya. Dan surga itu dikelilingi oleh kebencian atau sesuatu yang tidak mau, ya. Ya memang ya, yang namanya di neraka itu sekarang itu maksiat itu nyaman, ya. Bahkan difasilitasi, ya. Pak Arfan ngomong begini, gimana Pak Arfan? Iya, saya juga sama berjuang, ya. Kita berjuang mengambil surga atau mengambil neraka, kan pilihannya cuma dua. Dan itu pilihan tuh ada di sini, di kita sekarang, ya. Bukan nanti, di kita sekarang. Ada pilihan itu fujur hawa wa taqwa. Dia mau fujur atau dia takwa. Cuma dua aja, ya. Kalau takwa sambil fujur gimana? Ya berusahalah kita mencari takwa gitu. Berusahalah kita untuk bekerja terus, beramal soleh. Sekarang waktunya, bukan nanti, ya. Inna muqinun, sesungguhnya kami yakin. Waktu itu, gitu. Sekarang mestinya yakin, bukan nanti. Jadi kembali lagi di ayat ini Allah gambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingatkan orang-orang ini akan berkata bahwa dia melihat, bahwa dia mendengar, ya, dan dia yakin, maka kembalikan kami ke dunia. Ya, berjanji lagi, ya. Dia berjanji akan beramal soleh, ya. Ayat selanjutnya di ayat yang ke-13. Teman-teman sekalian, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau kami kendaki, kata Allah, ya, la'ataina kulla nafsin hudaha, kami berikan setiap manusia, setiap jiwa itu petunjuk baginya. Tetapi sudah berlalu kebenaran terhadap perkataan kami, ya, dari kami, pasti kami akan, ya, akan masukkan atau kami penuhi neraka jahanam minal jinnati wan nasi ajma'in, dari jin dan manusia secara bersama-sama. Sebelum ya, Allah Subhanahu wa taala sebelum menyampaikan jawaban dari permintaan mereka, digambarkan kaidahnya dulu, ya. Kan permintaan mereka apa tadi? Ya, kembalikan kami ke dunia, ya. Nah, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaidahnya. Kaidahnya biar kita semua juga paham. Kaidah ini berlaku di sini sekarang di dunia, ya. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami kendaki, pasti kami berikan kepada setiap manusia hudaha, petunjuk. Bahasa lainnya, kalau kami mau, ya, bisa saja kami buat manusia itu mendapat hidayah semua, seperti malaikat misalnya. Tapi manusia ini kan punya karakter, dia bisa memilih jalannya. Malaikat punya karakter yang apa? Dia patuh saja kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa saja manusia dibuat seperti hewan saja. Ya. Kalau hewan kan nggak tahu mana yang benar dan mana yang buruk. Ada rumput di kebun orang, dia makan aja, nggak ada urusan. Kucing itu tidak mengenal pencurian. Kalau dia tahu ada ikan di atas meja, dia curi. Ya, nggak ada urusan. Ayam ataupun apalah, mungkin berhubungan jantan betinanya di hadapan orang, nggak masalah, ya. Tapi manusia punya karakter, ya.
karakternya ada fitrah manusia. Ya. Dan fitrah itu sebenarnya ada di manusia semuanya. Gitu. Contoh, secara umum manusia itu tidak mau kalau hubungan laki dan perempuan dilakukan di muka umum. Secara umum, secara fitrah manusia nggak mau. Secara fitrah manusia nggak mau juga orang dicuri. Secara fitrah manusia nggak mau juga orang itu sebenarnya pelit, nggak mau itu. Kalau orang tuh pelit, fitrahnya udah rusak. Ya. Secara fitrah ya, manusia itu begitu. Ini ada satu, mungkin saya pernah cerita ya dulu. Pernah ada satu negara, ya. Di satu negara itu ternyata adab-adab kesopanannya itu sama aja di mana-mana. Ya. Kalau orang datang di rumah orang, bertamu dan sebagainya, ya nggak perlu merasa dilayani. Kalau perlu dia bersihkan tempat tidurnya dan sebagainya. Kemudian membantu orang yang nginepin gitu ya. Sama ternyata itu di mana-mana begitu. Fitrah manusia menghormati tamu. Iya betul. Ya, makanya kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Maka kalau engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Itu kan sifat-sifat fitrah ya. Ya. Nah, apakah sifat fitrah ini hadir ketika dalam kondisi dia jahiliyah misalnya? Bisa saja itu. Ya. Karena banyak orang yang jahiliyah, orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan baik, ketika disentuh fitrahnya, dia kembali lagi kepada Allah. Ya. Kembali lagi ke ayat ini. Ya. Jadi ini kaidah. Kaidahnya adalah kalau saja Allah kehendaki, bisa saja semua beriman. Ya. Bisa saja semua menyembah Allah. Tunduk semua. Ya. Tapi Allah sudah melakukan, sudah membuat satu pernyataan bahwa akan dipenuhi jahanam ini dengan apa? Dengan jinnati wan nas. Dengan jin dan manusia. Ya. Berarti sebagian besar manusia bakal ke situ gitu. Ya. Sebagian besar manusia bakal ke situ. Suatu saat Nabi SAW dan sahabat tuh mendengar satu dentuman keras. Mungkin duar gede banget gitu ya. Sahabat Nabi itu pada bertanya, itu apa itu Nabi? Itu batu yang dijatuhkan dari atas neraka sampai ke dasar neraka 70 tahun. Ya. Berarti ketika ditaruh itu batu, itu belum nyampe dasarnya, baru nyampenya di 70 tahun. Berarti dalam sekali itu. Gak kebayang oleh kita. Ya. Ya. Bagaimana neraka tersebut. Nah, jadi akan dipenuhi ya. Neraka itu dengan manusia dan jin. Ayat selanjutnya, ayat ke-14. Ya. Ayat ke-14 surat As-Sajdah. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Ya. Inna nasinakum wa dzuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Maka rasakanlah ya, terhadap apa yang kamu lupakan tentang pertemuan hari ini, liqa yaumikum hadza. Ya. Sesungguhnya kami melupakan ya. Dan rasakanlah azab yang khuld, yang terus-menerus, yang berkelanjutan, yang kekal karena amal-amal kamu sebelumnya. Nah, ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka meminta dikembalikan lagi kepada dunia. Rasakan. Fadzuqu. Ya.
apa ya kalau bahasa Jawa, rasa no. Ya. Kalau bahasa Sundanya apa tuh ya? Rasain. Nyahotah gitu. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Ya. Rasakanlah ya terhadap apa yang sudah kamu lupakan pada hari ini, pertemuan pada hari ini. Kamu sudah melupakan ya. Atau pura-pura lupa, atau pura-pura tidak tahu, pura-pura juga tidak bakal dapat ke hari itu. Ternyata liqa'a yaumikum hadza, seolah-olah Allah menyebutkan hari ini nih kamu sudah melupakan hari ini. Hari pertemuan ini kamu sudah lupakan ya. Kamu sudah lupakan ya. Inna nasinakum, sesungguhnya kami melupakan. Tidak ada Allah melupakan setiap makhluk pun, tapi ini bahasa penghinaan ya. Sabodo teing ya. Kami acuhkan kamu ya. Kamu melupakan hari ini, sekarang kami acuhkan kamu ya. Kalau bahasa lain makan tah, nikmati sendiri azab itu ya. Inna nasinakum, kami lupakan Anda. Nauzubillah. Tidak terbayang oleh kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala melupakan kita ya. Membiarkan kita dalam kondisi merasakan. Enggak kebayang. Wadzuqul adzabal khuldi, maka rasakanlah azab yang terus menerus ya, kekal. Bima kuntum ta'malun, terhadap oleh sebab kamu yang beramal sebelumnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ditinggalkan. Kita melihat mereka berada di neraka dan ditinggalkan oleh kita. Seolah-olah kita pergi melihat mereka, setelah melihat mereka kayak gitu ditinggalkan. Fadzuqu, rasain aja. Gitu ya. Makan tah. Bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang sudah kamu lakukan ya. Makanya betul lah amal soleh ini perlu kita galakan terus. Banyak amal soleh yang kita bisa lakukan ya. Menyingkirkan duri dari jalan pun amal soleh ya. Menegur penguasa ya. Menegur penguasa, qulil haqq walau kana murran kan. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit ya. Itu salah satu amal luar biasa ya. Menegur penguasa yang zalim. Oh, Masya Allah. Itu pun amal ya. Membagikan kepada tetangga apa yang kita punya, apa yang kita bisa berikan, itu pun amal ya. Memuliakan orang tua, orang yang kita kenal ya. Memulai beratnya datang sholat subuh, waduh ya. Menjaga anak dan istri dari api neraka, itu juga amal soleh ya. Ya, senyum pun sedekah ya. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, berseri-seri muka kita ya, senyum gitu ketemu dengan teman, ketemu dengan saudara, itu sedekah dan itu amal soleh ya. Banyak cabang-cabang iman yang mungkin disampaikan oleh Rasulullah SAW. Menikah pun amal soleh, dan perjuangan sebelum dan setelah menikah bagian dari amal soleh. Gimana kita menahan diri kita dari perbuatan keras tangan kita kepada orang yang kita cintai misalnya. Makanya kata Nabi, aneh itu. Sungguh aneh orang yang memukul ataupun melakukan penganiayaan kepada istrinya. Siangnya dia melakukan penganiayaan, malamnya dia berhubungan. Sungguh aneh ya. Nah, itu pelarangan dari Rasul itu melakukan penganiayaan. Apakah Islam lemah lembut? Lemah lembut dalam satu hal, yang lain dia perlu tegas ya. Bahkan ada beberapa hukum-hukum yang sering dikritik sama orang-orang ya. Nggak ada hukuman mati itu. Hukuman mati itu menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan ya.
Masa orang mati dibalas dengan, orang dibunuh dibalas dengan membunuhnya, itu menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, kita sudah sampaikan bertahun-tahun yang lalu ya mungkin. Kisos itu hayatan fi, ada hayat di situ. Dalam kisos itu ada hayat di situ, ada kehidupan di situ. Ya. Oh, Pak Arfan berarti nganjurin kisos di Indonesia belum bisa, karena belum jadi hukum positif kisos itu. Kisos apa sih Pak Arfan? Ya balas. Ya. Al-aina bil ain. Mata dibalas mata, hidung dibalas hidung, telinga dibalas telinga. Ya. Supaya terjaga, ini bagian dari syariat Islam kan gitu. Terjaga kehormatan, terjaga harta, nggak sembarangan aja orang mencuri, gampang aja. Ya, bypass gitu, motong jalan gitu. Bu Guru Lala apa kabar? Udah lama. Main ke rumah Bu Guru. Ya. Jadi sekarang kita waktunya beramal soleh, jangan kayak gini nih. Ya. Na'mal solihan, kemudian absorna, kami sudah melihat, kami sudah mendengar, kami yakin. Tapi itu sudah selesai. Ya, waktunya udah nggak ada lagi. Ya. Kemarin saya sampaikan bagaimana bapaknya Ibrahim itu mengatakan, ya, Azar itu mengatakan, kami akan mengikuti engkau anakku. Wah, udah nggak bisa. Udah selesai, ya. Yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ya. Pada saat itu terpecah, berpisah. Siapa yang berpisah? Siapa saja, anak, ibu, bapak terpisah, sahabatnya pun berpisah, teman-temannya berpisah, cuma sendirian. Nggak ada yang bisa menolong. Yang menolong dia adalah amal. Ya. Amalnya saja yang bisa menolong dia. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal nanti. Amal solehnya sangat sedikit. Ya. Ada pun tapi sangat sedikit gitu. Apalagi yang menolak, jelas-jelas. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat beramal soleh insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permintaan dengan secara langsung. Oke. Apa ya?